Pramilon Joewoen Wangsoelan, Koe Toenggoe Dua Lodik Wangsoelanmu. Mas Kang Toehoi Tresna, Semarang. Pertempuran di Semarang berawal ketika Mayor Kido Shinichiro menolak menyerahkan senjata pada perundingan tanggal 13 Oktober 1945. Penolakan penyerahan Jepang itu dilatar belakangi oleh beberapa sebab. Pertama, senjata merupakan alat yang harus ada untuk melaksanakan perintah angkatan bersenjata sekutu yang menentukan hidup dan mati Jepang. Kedua, kehilangan senjata dapat membahayakan eksistensi. Ketiga, senjata merupakan benda suci, lambang loyalitas, karena diserahkan oleh kaisar. Di lain sisi, bagi pihak Indonesia, penyerahan senjata dimaknai sebagai simbol penyerahan hak dan kekuasaan. Penolakan Mayor Kido menyerahkan senjata direspon dengan penahanan seluruh orang Jepang dan Belanda di sana. Tidak hanya itu, tersiar pula kabar jika orang-orang Indonesia mulai merampas senjata dan membunuhi tawanan. Berbagai kabar itu memancing kemarahan Mayor Kido. Dan kemarahan pasukan itu semakin memuncak seiring dengan kabar penangkapan Jenderal Nakamura, Panglima Tentara Jepang Jawa Tengah yang bermaskas di Magelang. Pada tanggal 15 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara kelompok pemuda dengan tentara Jepang pimpinan Mayor Kido. Gambaran akan permulaan pertempuran itu antara lain direkam oleh Hang Bingxiong sebagaimana dituturkannya berikut ini. Saya menulis di buku harian saya bahwa pada tengah malam pergantian dari tanggal 14 hingga 15 Oktober, kami dibangunkan oleh suara, senapan dan kesibukan lalu lintas di sepanjang Jalan Gajah Moengkoer yang sebelumnya bernama Dr. De Vogelweg. Salah seorang adik laki-laki saya turun ke jalan namun segera dihalau tentara Jepang. Mayor Kido Shinichiro memulai pertempuran pukul 3.30, mengutip Han Bingxiong. Pagi hari tanggal 15 Oktober 1945, ia mendengar suara siap. Siap. Dari para tetangganya. Mereka bersenjata bambu runcing dan berkumpul perbukitan. Di saat yang sama, ia dan keluarganya melihat ada 4 orang Jepang, 1 orang cedera kaki. Menghadap kebun rumahnya di Jalan Toempang. Dalam keremangan cahaya, ibunya tiba-tiba menunjuk ke Jalan Watu Gede dan membuat tanda butai. Butai. Untuk mereka. Hanya dalam waktu singkat, Han Bingxiong menulis bahwa para pemuda tetangganya itu menuju kebun singkong rumahnya untuk mencari ke-4 orang Jepang itu. Salah satu insiden penting sekitar pertempuran Semarang adalah pembunuhan di penjara Bulu, sekitar 600 meter di sebelah barat Simpang 5. Seusai pertempuran di Simpang 5, para pemuda Indonesia segera menuju ke sana untuk membunuh orang Belanda dan orang Jepang yang ada di sana. Pembunuhan yang terjadi pada pukul 4.30 sore itu tanpa sepengetahuan KNPI. Sebab, ketika peristiwa itu terjadi, KNPI sedang menyisir kampung-kampung di sekitar Simpang 5 untuk membebaskan orang Jepang yang tertawan. Peristiwa itu baru diketahui pukul 6 petang. Salah seorang sersan KNPI bernama Tanaka yang menjadi salah seorang saksi mata peristiwa tersebut menuturkan, ketika pintu gerbang penjara dibuka, ia melihat ada seorang Indonesia yang melarikan diri dengan meloncati tembok belakang penjara. Bersamaan dengan itu, ia pun melihat seorang Jepang berlumuran darah berjalan keluar dari penjara. Ia hanya berkata terima kasih lalu jatuh dan meninggal. Hari sudah mulai gelap. Di kamar-kamar, di ganggang terdapat orang-orang Jepang yang sudah meninggal. Di kamar-kamar itu dimasukkan banyak sekali orang-orang Jepang yang telah dibunuh dengan kejam. Mayat-mayat itu bertumpuk-tumpuk berlumuran darah dan tak bisa dikenali lagi. Dekat jendela ada mayat yang menggantung. Darah hitam kemerah-merahan yang tak dapat mengalir membekas di lantai setebal 10 cm. Masih ada yang hidup tetapi mukanya tidak dapat dikenali lagi. Seperti setan menyedihkan, pembunuhan orang-orang Jepang di penjara Bulu adalah yang terbesar di Indonesia. Dalam berbagai historiografi Jepang, peristiwa tersebut dikenal pula dengan peristiwa tulisan darah. Konon, para tahanan Jepang yang terluka, sebelum meninggal menulis dinding penjara dengan darah. Tulisan-tulisan itu secara umum dapat dibedakan menjadi 4, berdoa bagi keselatan Indonesia, bahagia, Indonesia merdeka, senang mati, Benzai untuk orang Jepang, Kaisar kita, bahagia Indonesia murudeka, serta Indonesia merdeka. Selain di penjara Bulu, pembunuhan terhadap orang-orang Jepang terjadi pula di alun-alun Semarang, dekat dengan Pasar Johar.
ada puluhan orang Jepang tewas dibunuh oleh penduduk setempat. Tidak hanya dibunuh, mayat mereka pun terpancang pada ujung bambu runcing yang ditegakkan di tengah alun-alun. Berbagai pembunuhan terhadap orang Jepang di Semarang semakin memicu kemarahan tentara Jepang. Pembunuhan, pembakaran desa, dan penyerahan terhadap rumah sakit umum merupakan beberapa contoh tindakan yang dilakukan oleh tentara Jepang di sana. Berbagai pertempuran dan kekacauan yang terjadi di Semarang diselesaikan melalui perundingan dan selebaran udara tentang genjatan. Namun, semua itu tidak efektif. Akhirnya, tanggal 17 Oktober 1945 Mr. Wongsonegoro mengeluarkan maklumat yang berisi pemberitahuan penghentian pertempuran, seraya mengumumkan bahwa terhitung sejak pukul 2 siang seluruh tembak-menembak harus dihentikan dan kedua belah pihak tidak boleh melintasi garis pertahanan masing-masing. Akan tetapi, karena kendala komunikasi, maklumat itu baru bisa dilaksanakan sehari setelahnya. Tanggal 19 Oktober 1945, pukul 7.45, tentara sekutu tiba di Semarang dengan menggunakan kapal HMS Gregory. Dipimpin oleh Jenderal Bethel, pasukan yang sebagian besar terdiri dari tentara Gurkha itu bertugas untuk menghentikan pertempuran antara Indonesia-Jepang. Sehari kemudian, tanggal 20 Oktober 1945, Mr. Wongsonegoro berunding dengan Jenderal Bethel. Hasil perundingan itu adalah kesepakatan bahwa pemerintahan daerah Semarang akan menyediakan beras untuk kebutuhan logistik sekutu. Di lain sisi, Sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia. Secara khusus di Semarang, selama menjalankan tugasnya, 2 hari kemudian, pertempuran dengan Sekutu meletus. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah Indonesia menyingkir keluar kota. Sejak saat itu pula, Semarang mengalami kekacauan sekali lagi. Kekacauan itu terutama dikarenakan polisi Indonesia berantakan dan pasukan Inggris tidak dapat menjaga keamanan. Rosihan Anwar melaporkan bahwa perampokan merajalela dan kekacauan semakin menjadi-jadi. Perampokan yang terjadi di Semarang relatif tersistem. Perampokan terutama ditujukan kepada berbagai kantor milik pemerintah Indonesia. Kantor kejaksaan, pengadilan tinggi, kemakmuran, polisi, serta listrik dan gas adalah kantor milik pemerintah Indonesia yang dirampok. Kantor berita, seperti Surat Kabar Warta Indonesia pun dirampok dan gudang-gudang di sekitar stasiun Tawang pun tidak karuan. Seiring dengan pemberlakuan pemerintahan jajahan di Semarang, ada 4 bendera yang berkibar, Jepang, Inggris, Belanda, dan Tiongkok. Dengan demikian, bendera Indonesia dilarang. Di samping pelarangan bendera, penduduk yang di dalam kota pun tidak diperbolehkan keluar. Sekitar kota dikepung dengan Landmijnen dan mitraliur yang siap membinasakan penduduk. Di samping itu, penduduk pun dipaksa menjadi romusya di pelabuhan Tanjung Mas dan kehidupan mereka sama sekali tidak diurus. Terlebih soal makanan, masih terkait dengan kelaparan, penduduk Semarang yang berjumlah 21.000 orang kekurangan air dan menderita kelaparan. Di satu sisi, kelaparan itu terutama karena pasukan Republik Indonesia memblokade Semarang. Di lain sisi, daerah-daerah di sekitarnya pun menolak mengirimkan beras selama Inggris masih di Semarang 89. Gambaran penderitaan Semarang dilaporkan pula oleh Rosihan Anwar. Dalam kunjungannya ke Pelabuhan Tanjung Mas, ia menemukan ada 271 orang Indonesia yang ditawan. Mereka rata-rata diculik dari kampung-kampung di Semarang atau sengaja ditangkap dengan tuduhan pemberontak. Kami masuk ke dalam sebuah gudang yang atap dindingnya terbuat dari seng. Panas hawanya di dalam. Dalam ruangan yang sempit kami lihat orang-orang Indonesia, kebanyakan pemuda. Mereka berdiri menyahut waktu kami memberi salam. Tetap merdeka, Bung, 70 juta, ujar mereka. Rosihan Anwar pun menulis bahwa di antara mereka banyak yang terbaring karena malaria maupun disentri. Selain itu, mereka sudah tidak mandi selama 50 hari, makan hanya untuk bertahan hidup, serta sering dipukul dan ditampar oleh serdadu Jepang. Situasi dan kondisi di Semarang yang penuh dengan kekejaman dan kebengisan disebut kedaulatan rakyat seperti neraka dunia. Hampir setiap hari tentara Jepang dan Gurkha membunuh, merampok, dan merampas harta benda penduduk. Di samping itu, makanan pun sangat sulit diperoleh, sangat mahal, serta langka.
Hal itu dikarenakan pedagang-pedagang yang berusaha menyelundupkan makanan selalu dihadang oleh tentara Jepang serta Gurkha. Kondisi kota Semarang pun relatif sepi, terutama di malam hari. Pintu-pintu penduduk umumnya sudah tertutup pada pukul 7 malam. Di samping itu, banyak wanita yang diperkosa dan rumah-rumah penduduk berukuran besar dibakar atau diambil alih tentara Jepang dan Gurkha. Keadaan dalam kota Oemoemja sepi, lebih dua di waktu malam ke Joeli Roemah dua pendoedok Tiong. Rata 2 jam toe joe sore pendodoek soida menoi toe pintu Roemah karena khawatir akan serboyan tamoe 2 Gurkha dan Jepang. Di Kampung 2 tidak sedikit kaum wanita yang jadi korban perboetan mesoem yang dilakukan dengan paksa dan perkosa. Banjak Roemah 2 besar yang didiami oleh keluarga Indonesia dibakar oleh Serda Doe Itoe atau Oe, ditempati oleh Nica dan kaki tangannya. Masih mengenai penderitaan rakyat, Radio Pemberontakan Poesat Jawa Tengah mengimbau rakyat Semarang untuk menggandakan perlawanan terhadap musuh, karena melawan atau tidak melawan musuh akan membinasakan mereka. Di samping itu, mereka telah dijadikan tameng oleh musuh untuk melawan bangsanya sendiri, Indonesia. Radio pun menyerukan supaya rakyat Semarang mengikhlaskan hidup mereka. Pasalnya, rakyat yang melakukan pemberontakan sekarang seluruhnya lebih suka melihat Semarang hancur seluruhnya daripada melihat Inggris ada di sana. Sumber buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.